Halo kawan, selamat datang. Kenalin gua Anggi. Antara Purbaya, Wus, dan Presiden Prabowo Subianto. Kawan, dengarkan ini baik-baik. Bayangkan, satu keputusan bisa mengguncang seluruh kursi kekuasaan. Purbaya Yudi Sadewa menolak membayar utang proyek kereta cepat Wus. Satu kata tidak, satu sikap tegas, dan semua mata menyoroti ke arahnya. Isu yang beredar bahwa Menteri Keuangan Purbaya ini terancam di-reshuffle dari Kabinet Prabowo karena tekanan politik yang disebabkan oleh penolakannya terhadap pembayaran proyek Wus kereta cepat. Meskipun ini baru rumor ya, namun hal ini bisa menunjukkan bagaimana adanya tekanan yang terstruktur yang diberikan kepada Purbaya terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Bagus, saya nggak ikutan. Top. Kalau mereka udah putuskan udah bagus. Top. Gak usah khawatir apa itu ribut-ribut Bush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Bush itu semuanya. Sebelum masuk ke isu reshuffle, mari kita pahami dulu proyek yang jadi pusat perdebatan, kereta cepat Wus. Proyek ini simbol ambisi besar pemerintahan. Mempercepat transportasi, memajukan ekonomi, dan menghadirkan teknologi modern. Namun, di balik gemerlapnya proyek, tersimpan hutang dan biaya yang begitu besar. Disinilah Purbaya masuk. Ia menolak menggunakan uang negara untuk menutup hutang Wus. Satu keputusan yang mengejutkan banyak orang dan memunculkan tekanan politik yang begitu besar. Rumor reshuffle langsung merebak. Tekanan politik makin terasa dan ancaman pencopotan dari balik layar kekuasaan. Bukan karena skandal, bukan karena kinerja buruk, tapi karena keberanian untuk melawan arus uang yang begitu besar. Kawan, sebelum kita bongkar lebih dalam, jangan lupa kalian klik subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video update berikutnya. Bener nggak sih Purbaya mau di-reshuffle dari Kabinet Prabowo Gibran? Baru-baru ini rame nih, katanya Purbaya terancam di-reshuffle karena tekanan politik makin meningkat setelah dia tegas nolak bayar utang proyek kereta cepat Wus. Orang yang dikenal belak-belakan ini sekarang justru dikepung kepentingan. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai segini panasnya urusan Purbaya ini? Mari kita bahas. Pertama, Purbaya ini bukan tipikal pejabat kalem. Kemarin dia bikin layanan WhatsApp pengaduan buat rakyat yang diganggu petugas pajak dan bea cukai. Kalau ada yang macam-macam, langsung dia tindak. Langkah ini sebenarnya bentuk implementasi dari sistem dan semangat transparansi publik dan pengawasan birokrasi. Jadi yang dia lakukan itu bukan ngawur, tapi bagian dari reformasi pelayanan negara. Kedua, dia bongkar masalah besar di sistem pajak, Cortex System. Bayangin, proyek yang nilainya 1,3 triliun itu, tapi kodenya katanya kayak tugas anak SMA. Daripada diem aja, dia malah bentuk tim bareng hacker Indonesia buat benerin sistem itu. Langkah yang berani banget karena dia sadar data perpajakan itu nyawa negara. Makanya dia bahkan nawarin mau ngajarin Kominfo soal keamanan cyber. Ini bukan sekedar teknis IT, tapi soal kedaulatan digital negara. Tapi ya, langkah-langkah kayak gini ya nggak salah. Masih ingat pola kehancuran sebuah kekuatan ekonomi dunia atau global currency power seperti dari tangan Portugis yang kemudian pindah ke Spanyol? Kesemuanya memiliki pola sama, hutang yang besar untuk hal yang tidak produktif. Ottoman Turki hanya dalam 20 tahun hancur kekuatan militer dan kekuatan ekonomi selama berabad-abad karena hutang. Demikian juga Portugis berkuasa 60 tahun, di mana 20 tahun terakhirnya dia besar-besaran kerajaan, membuat hancurnya negara nomor 1 di dunia. Total 80 tahun dia berkuasa. Demikian juga Spanyol yang menggantikan kekuasaan Portugis. Untuk itu kita bersyukur di pemerintahan kemarin, rezim kemarin, sang mantan dan sang pembisik, yaitu Menteri Serba. Ciri-ciri termol itu menolak fakta,
Kalau baik diklaim, kalau buruk nggak mau klaim dia. Dulu ya relawan Jokowi namanya Laskar Cinta Jokowi itu membuat statement pengen lengsarkan Prabowo juga ada. Kemudian Pak Purbaya minta dilengserkan atau di reshuffle gara-gara membuat pernyataan membandingkan era SBY dengan Jokowi lebih baik SBY. Marah dia. Termul itu isi kepalanya itu hanya kekuasaan. Coba. Keberanian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk bayar utang proyek kereta cepat WUS kini jadi bumerang. Langkah awalnya untuk menjaga uang rakyat justru membuatnya terancam direshuffle atau diganti. Tekanan politik semakin kuat dari DPR. Benarkah Jokowi minta Prabowo reshuffle Purbaya? Isu ini heboh di media sosial. Beredar kabar di media sosial ternyata diam-diam mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada Pak Prabowo Subianto untuk mereshuffle Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Hal ini dipicu setelah Purbaya secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya menolak dengan tegas membayar utang kereta cepat menggunakan anggaran dari APBN. Cuplikan video singkat tersebut pertama kali diketahui lewat unggahan di media sosial yang bernama Rumpi Cabai di TikTok. Belum diketahui pasti keaslian video tersebut, namun ribuan komentar dari netizen turut membanjiri postingan itu, saat ini dengan like ratusan ribu lebih. Publik bereaksi, media sosial ramai, spekulasi reshuffle berkembang liar. Beberapa menilai posisi Purbaya terlalu keras, beberapa menganggap dia wakil integritas teknokrat, dan sebagian lagi khawatir keputusan ini memicu konflik internal pemerintahan. Kawan, inilah pahitnya dunia politik. Satu keputusan benar secara prinsip belum tentu aman secara politik. Drama politik bergerak cepat seperti permainan catur di panggung kekuasaan yang besar dan tak terduga. Kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Oh, saya nggak tahu. Ikut tapi kayaknya nggak dengar. Arahannya mereka kan diskusinya lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden ngumumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait WOS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait WOS Pak. Apa? Pembayaran menggunakan APBN. Oh, saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Nantara kan. Nantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Purbaya diincar reshuffle saat menteri benar malah disikat. Jadi ceritanya Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang katanya terlalu rasional, lagi jadi sasaran tembak politik. Dia menolak pakai duit rakyat buat nutup utang proyek kereta cepat WUS. Katanya yang utang ya konsorsium, bukan negara. Logis banget kan? Tapi sayangnya logika dan politik tuh jarang sejalan. Sekarang DPR mulai menyerang. Komisi 11 bilang Purbaya kaku, kurang komunikatif, pokoknya gak kompak sama kabinet. Pengamat intelijen bilang ini udah masuk operasi tekanan politik. 3 tahap, media mulai framing, DPR mulai desak, dan akhirnya isolasi politik. Kalau masih keras kepala, tinggal tunggu waktu aja sebelum disikat lewat reshuffle. Sebenarnya Purbaya ini gak salah secara ekonomi, tapi ya di dunia kekuasaan benar belum tentu aman. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS kini tengah diselidiki KPK atas dugaan tindak pidana korupsi bernilai triliunan rupiah. KPK mengonfirmasi penyelidikan terhadap proyek kerjasama Indonesia-China itu sudah dimulai sejak awal 2025. Namun, temuan itu baru diumumkan ke publik setelah penyidik menghimpun cukup banyak data dan keterangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, tim penyidik telah lama mengumpulkan informasi dan terus mencari keterangan tambahan dari sejumlah pihak terkait. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika memiliki informasi.
Isu terbaru Pak Purbaya mau di reshuffle. Sebenarnya Pak Purbaya ini baik banget ya menurut saya. Kenapa sampai mau di reshuffle? Kemarin lawan menteri-menterinya. Sekarang yang disenggol Mulyono. Udah jelas dibongkar sama Pak Purbaya bahwa selama ini yang kita tahu utangnya cuma berapa ribu triliun ya. Ternyata hingga 24 ribu triliun guys. Utang di zamannya Mulyono. Bayangin tuh. Kita ditipu sama Mulyono. Ini termul-termul juga harus tahu nih. Ya, jangan oyoy-oyoy amat ya. Keberanian Purbaya memunculkan gelombang politik. Isu reshuffle langsung muncul. Posisi Menteri Keuangan yang biasanya stabil kini seakan diguncang oleh ketegasan satu orang. Bayangkan, satu kata tidak bisa membuat meja kekuasaan bergetar. Di satu sisi banyak yang memuji prinsipnya, tekanan dari berbagai. Jadi kawan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ini bukan sekedar soal Purbaya atau proyek kereta cepat WUS. Ini tentang keberanian, resiko, dan konsekuensi ketika kita memilih berdiri tegak melawan arus yang benar. Nasib seorang menteri bisa berubah dalam sekejap. Semua tergantung siapa berani mengambil keputusan, siapa menegakkan prinsip, dan siapa siap menghadapi tekanan. Kalau kalian ingin terus mengikuti proses ini dan analisis mendalam lainnya, klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Pantau terus channel ini karena di dunia politik keberanian itu mahal, tapi kadang itulah satu-satunya jalan untuk tetap benar. Oke kawan, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Gua Anggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.